Halo teman-teman, perlu kalian ketahui, teknologi jaringan selalu mengalami perkembangan. Sejak pertama kali muncul seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Mulai dari jaringan seluler generasi pertama atau 1G, generasi kedua atau 2G, generasi ketiga atau 3G, generasi keempat atau 4G, sampai dengan generasi kelima atau 5G yang sudah digunakan oleh beberapa negara. Dari setiap generasi tersebut, selalu mengalami peningkatan pada kecepatan internet yang ditawarkan. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai signaling dan routing pada jaringan generasi ketiga atau 3G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Airbus akan menjelaskan mengenai routing dan signaling pada jaringan 3G. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Anas Habibur Rahman, absen 3. 2, Delanda Fitrida Indasari, absen 6. Erna Nurvita, absen 10. Dan Elandara Fajar Saputra, absen 9. Jaringan 3G. Jaringan 3G adalah singkatan atau kepanjangan dari Third Generation, yaitu generasi ketiga dari teknologi jaringan telekomunikasi. Jaringan 3G telah menjadi populer, terutama kemampuan mengakses internet melalui perangkat seperti ponsel pintar atau smartphone dan tablet. Generasi ketiga atau digital mempunyai kemampuan mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed dan aplikasi multimedia untuk pita lebar atau broadband. Bagian 1. Signaling jaringan 3G. Jaringan 3G masih menggunakan SS7 untuk signaling. SS7 menggunakan STP untuk melakukan komunikasinya. SPC atau Signaling Point Codes untuk mengaturnya. Terdapat 3 jenis utama dari node SS7 ini, yaitu terdapat SSP atau Service Switching Point, yang kedua terdapat Signal Transfer Point atau STP, dan yang ketiga adalah Service Control Point atau SCP, di mana SSP ini berasal atau mengakhiri panggilan dan merupakan titik awal dari jaringan SS7. Sinyal dikontrol dan disalurkan melalui berbagai STP yang beroperasi sebagai saklar yang saling berhubungan pada jaringan SS7. SCP ini menentukan cara untuk merutakan panggilan atau menyiapkan dan mengelola beberapa fitur khusus. SS7 memungkinkan beberapa mode operasi untuk layanan suara dan data. Berikut ini yang termasuk dalam pensaluran dalam SS7, yaitu terdapat message transfer part yang membawa sinyal SS7 antar node. Yang kedua terdapat bagian pengguna telepon yang membawa panggilan suara antar pengguna, dan bagian pengguna data membawa data digital antar pengguna. Next. Bagian 2, routing jaringan 3G. Bagian 2, routing jaringan pada 3G. Pengertian umum dari peroutian atau routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Routing atau peroutian dapat merujuk pada cara beberapa jaringan terhubung sehingga jaringan internet dapat ditransmisikan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Untuk mendukung roaming bagi pelanggan 3G, koneksi jaringan persinyalan harus dikonfigurasi dulu antara jaringan 3G. Nah, berikut ini arsitektur ketika menggunakan jaringan 3G. Kalau misal di jaringan 4G, dia menggunakan DEA atau Diameter Edge Agent. Nah, kalau di jaringan 3G, dia akan menggunakan DRA. Nah, apa sih itu DRA? DRA adalah elemen fungsional dalam jaringan 3G atau 4G seperti LTE yang menyediakan kemampuan perututan waktu nyata untuk memastikan bahwa pesan dialihkan di antara elemen yang
benar dalam jaringan. Nah, sebenarnya kedua DEA sama DRA ini sama-sama saja, sama-sama mengatur untuk mengkoneksikan antara jaringan yang dituju dengan jaringan asalnya. Jadi DRA itu bentuknya adalah sebuah edge agent. Nah, ini terjadi ketika menggunakan jaringan 3G. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.